Oh ya, silakan duduk Mbak. Iya. Oh ini dengan Mbak Dea yang Iya, kemarin Bu, sudah yang janjian kemarin dengan ya. saya. Oke. Nah sebelumnya saya tutup tiaranya terlebih dahulu Iya, ya Bu. Mbak ya. Iya. Oh iya. Nah baik, perkenalkan dengan saya Bidan Fatwa yang bertugas pada sore hari ini ya Mbak ya. Iya, Bu. Nah Mbak ini kemarin sudah janjian ya ingin Iya, melakukan lewat KIE lewat via WhatsApp ya Mbak ya. Nah oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tujuan dan prosedurnya ya Mbak ya. Iya, Bu. Tujuannya dilakukan KIE ini agar Mbak itu lebih tahu bagaimana cara mengatasi atau cara saat personal hygiene saat menstruasi ya Mbak ya. Jadi Mbak ini lebih paham bagaimana sih langkah-langkahnya, cara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat menstruasi. Nah kemudian ini prosedurnya di sini Mbak cukup duduk santai, rileks saja ya Mbak ya. Nah nanti ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mbaknya, silakan dijawab. Kemudian nanti kalau Mbak kurang jelas dengan penjelasan saya bisa langsung ditanyakan ya Mbak ya. Iya, Bu. Dari sini sudah paham Mbak? Sudah. Ya baik, kalau sudah paham, untuk melengkapi data saya tulis terlebih dahulu ya Mbak ya isi datanya. Untuk Ya. nama lengkapnya siapa Mbak? Mbak D. Mbak D ya Mbak ya. Oke, untuk umurnya sekarang 16 tahun. 16 tahun. Alamatnya Mbak? Puja Rahayu. Pujo Rahayu. Sekarang masih pendidikannya masih apa? SMP ya Mbak ya? SMP, ya. Oh SMP, oke. Oke, selanjutnya sebelumnya Mbak ini sudah tahu belum apa itu personal hygiene saat menstruasi? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya Mbak ya, makanya ingin tahu, Iya. cari tahu ke sini ya Mbak ya. Oke. Nah ini Mbaknya itu keluhannya kemarin gatal-gatal terus Iya. kenapa Mbak? Ya, gatal-gatal di sekitar selangkangan. Oh gatal-gatal di sekitar alat tulang. kelamin, ya. Oh iya, di selangkangan dan alat kelamin Iya. ya Mbak ya. Oke. Nah di sini Mbaknya tuh udah menstruasi hari keberapa? Hari kedua, Bu. Oh hari Iya. kedua ya Mbak ya. Nah untuk biasanya ganti pembalutnya sehari berapa kali Mbak? Sekitar 2-3 kali sehari. 2-3 kali ya. Oke, untuk data penunjangnya nanti saya lakukan tanda-tanda vital, cek dulu ya Mbak tensinya, kemudian suhunya, dan nanti saya lihat ya Mbak ya bagaimana apakah memang ada infeksi atau bagaimananya ya. Baik, saya periksa terlebih dahulu ya Mbak. Di sini berarti kesini sendiri Mbak? Ya, sendiri. Oh sendiri ya, mandiri banget ya. Gak apa-apa, belajar mandiri ya Mbak ya. Nanti malah apa-apa bisa sendiri ya. Oke, tensinya normal ya Mbak, 110. Oke, selanjutnya saya lihat terlebih dahulu ya Mbak bagian alat kaliannya. Ya. Mohon maaf ya Mbak. Oh iya, ini ada kemerahan di selangkangannya ya Mbak ya. Oke, baik. Sebelumnya nanti akan saya jelaskan ya Mbak ya beberapa pengertian terlebih dahulu mengenai personal hygiene pada saat menstruasi. Jadi apa sih personal hygiene pada saat menstruasi? Jadi personal hygiene pada menstruasi ini perilaku terhadap kebersihan diri kita ya Mbak ya. Jadi untuk menjaga kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan kita. Seperti itu Mbak. Nah, adapun faktor yang mempengaruhinya Mbak, yang pertama itu ada faktor penampilan. Jadi penampilan kita bisa dilihat bagaimana seseorang itu menggunakan baju atau bagaimana seseorang itu membersihkan pakaiannya, pokoknya dicucinya bagaimana, seperti itu ya Mbak ya. Nah dalam praktik sosial juga berpengaruh nih Mbak, ada indikatornya. Bahayanya biasanya ini pada anak-anak yang masih suka manja, atau biasanya kan orang tua, apa-apa orang tua, jadi dia masih kaget gitu Iya. Mbak sama kebersihan diri sendiri, kurang peduli gitu ya Mbak ya biasanya ya. Nah selanjutnya juga ada tingkat ekonomi nih Mbak. Tingkat ekonomi itu berpengaruhnya dalam hal, kan kalau kita bersih-bersih harus ada sabun, terus pasta gigi, odol, segala macam ya Mbak ya. Itu memerlukan uang, seperti itu. Nah selanjutnya ada pengetahuan tentang menstruasi. Jadi kalau semuanya seseorang itu sudah seperti Mbak, nanti sudah mengetahui tentang menstruasi, nanti bakalan bisa mengetahui bagaimana, oh ini sudah benar apa yang saya akan lakukan, tidak membahayakan diri saya, seperti itu. Sampai sini paham Mbak? Paham. Oh iya, paham ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Untuk budaya, biasanya budaya itu juga mempengaruhi perilaku seseorang ya Mbak ya. Kan ada budaya-budaya yang, oh saya ini nggak boleh kayak gini ya, atau saya nggak boleh gini gitu ya. Nah kebiasaan seseorang juga bisa Mbak, seperti mandi, kadang kan males, mandi sehari sekali gitu. Itu sangat mempengaruhi ya Mbak ya. Selanjutnya juga kondisi fisik Mbak. Kalau fisik Mbak itu sedang sakit juga akan mempengaruhi Mbak. Kan jadi kayak, aduh aku lagi males mandi nih gitu kan. Jadi kadang nggak mandi kan kalau sakit itu. Nah itu juga berpengaruh ya Mbak ya. Oke, selanjutnya di sini ada indikator dalam personal hygiene ya Mbak ya. Pertama itu dalam perawatan kulit dan wajah ya Mbak. Untuk mandi, biasanya kan kalau semuanya pada saat menstruasi itu kelenjar minyaknya itu
keluar ya mbak ya, berlebih. Nah biasanya kan berjerawat seperti itu. Nah itu sering kali saja cuci muka seperti itu mbak ya. Kemudian kebersihan rambut ya mbak, sama tadi mbak, kelenjar minyaknya itu menumpuk, jadi ada ketombe-ketombe seperti itu dan mengakibatkan rasa gatal, tidak nyaman seperti itu ya mbak. Jadi sesuai mungkin ibaratnya 2 kali sehari keramas seperti itu. Nah untuk kebersihan tubuh dan organ genitalia mbak nih, kan biasanya kalau semuanya sehari nggak dibersihin atau kelembat seperti itu kan bikin rasa tidak nyaman ya mbak ya, risih ya kan. Kebersihan sehari-hari seperti pakaian juga mbak, pakaian celana dalam maksud saya, celana dalam itu minimal mbak sehari itu 3 kali sehari diganti ya mbak ya, agar biasanya kan keputihan, apalagi kalau saat menstruasi ya mbak ya, itu kan bikin lembab, apalagi pakai softtek gitu ya kan. Nah penggunaan pembalut juga mbak, penggunaan pembalut itu sebisa mungkin saat mbak mandi atau saat buang air besar atau buang air kecil itu bisa langsung diganti seperti itu ya mbak ya. Nah jadi selanjutnya ini ada hal yang perlu dilakukan saat menstruasi ya mbak ya. Yang pertama itu cuci muka 3 kali sehari seperti yang saya jelaskan tadi ya mbak ya. Terus agar tidak berjerawat, pokoknya kan kulit remaja seperti umur-umur mbak ini masih sensitif banget ya mbak ya. Kemudian keramasnya juga mbak 2 kali sehari, kemudian mandi juga 2 kali sehari menggunakan sabun gitu. Terus memotong dan membersihkan kuku-kuku kita agar terlihat rapi dan bersih ya mbak ya, seperti itu. Kemudian juga cuci tangan dengan sabun sesudah buang air besar atau buang air kecil, sebelum memegang atau sesudah memegang alat genitalia seperti itu ya mbak ya. Kemudian juga membersihkan genitalianya tidak sembarangan mbak, dari arah vagina ke anus, jadi dari depan ke belakang ya mbak ya, agar bakterinya tidak masuk ke dalam vaginanya seperti itu ya mbak ya. Nah tidak pakai parfum ya mbak, jadi saat kita membersihkan area genitalia itu cukup menggunakan air bersih. Biasanya kan itu ada sabun-sabun yang dijual di luar itu ya mbak ya. Nah itu tidak bagus, tidak rekomendasi mbak. Nah sebaiknya pakai air putih saja, air biasa gitu ya mbak. Nah untuk pembalutnya itu mbak, itu harus diganti minimal sehari, maksimal itu sehari 4-5 kali ya mbak ya. Jadi itu setelah mandi seperti itu diganti, atau nanti buang air kecil, buang air besar gitu diganti ya mbak ya. Nah selanjutnya untuk mencukur dan merapikan rambut pada genitalia. Nah ini mbak, ini sangat berpengaruh pada kelembapan. Nah biasanya kan kalau lembab itu ditumbuhin dengan jamur ya mbak ya. Dengan jamur, bakteri itu bikin rasa gatal pada area genitalia kita. Nah disitulah mbak biasanya muncullah kuman-kuman ya mbak ya. Nah jadi biar rasanya nyaman, itu kita potong dan dirapikan seperti itu ya mbak. Dari sini ada yang ingin ditanyakan mbak? Sudah jelas. Oh sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas saya lanjut lagi ya mbak ya. Oke, dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene kali ini itu biasanya itu ada 2 mbak, dampak fisik dan dampak psikososial. Kalau dampak fisiknya itu biasanya ada infeksi pada alat reproduksinya mbak. Kemudian ada kanker rahim bisa mengakibatkan itu, apalagi kalau sudah infeksi ya mbak ya. Nah juga biasanya ada keputihannya sudah mengganggu, keputihan berbau hijau seperti itu ya mbak ya. Itu bisa mengakibatkan kemandulan seperti itu. Kalau mbak mengalami hal-hal tersebut yang saya jelaskan tadi, langsung saja datang ke tenaga kesehatan ya mbak ya, agar kita periksa penunjangnya lagi ya. Oke, selanjutnya yang dampak psikososial tadi mbak, itu kan tadi kan pasti ada rasa tidak nyamannya ya mbak ya. Pasti kan muncul ada aroma bau yang tidak sedap. Nah itu kan bikin kita insecure sama teman-teman ya mbak ya. Nah itu caranya tadi kan sudah saya jelaskan ya mbak ya. Nah kemudian saya kira sudah jelas tadi ya mbak, sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih sama mbak nih, saat apa saja nih yang diperlukan saat personal hygiene saat menstruasi? Nah yang pertama itu yang tadi dijelaskan sama ibu, seperti mencuci muka. Iya, cuci muka betul. 2 kali sehari, terus keramas 2 kali sehari. 2 kali 2 kali sehari betul. Terus mencuci tangan setelah buang air besar dan buang air kecil. Oh iya betul. Terus memotong kuku. Oh iya betul. Nah yang terakhir ibu itu ganti pembalut 3-4 kali sehari. Iya betul. Mengganti pembalutnya 4-5 kali ya mbak ya. Nah baik, saya rasa sudah cukup jelas ya mbak ya mengenai personal hygiene saat menstruasi. Nah mungkin nanti kalau semuanya mbak ada hal yang ingin ditanyakan, biar bisa langsung chat saya ya mbak ya. Iya. Terima kasih ya mbak atas kunjungannya. Selamat sore mbak. Iya bu. Iya mbak. Iya. Kena imunitas ya.